Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok modul 2, pengantar coding, yang kami akan membahas tentang dasar pemrograman tipe data, identifier, dan operator. Di sini adalah nama-nama anggota kelompoknya, yakni yang pertama saya sendiri, Putri Meandaleni, NIM-nya 21042190, Salvia Maharani, NIM 21032095, Putri Maisanda, NIM 21042191, Adelia Febriana, NIM 21032048, dan Manja Francantika 2103 dan 2071. Selanjutnya itu Sylvia, berhubung teman kami ini tidak dapat mengikutinya, dan kami mohon maaf dengan dosen pengampu yakni Ibu YK Hendriana S.Com M.Com. Kami akan memulai yang pertama, yaitu saya sendiri akan memulai presentasi program kami. Baik, ini adalah bentuk program yang saya sendiri buat. Yang pertama saya akan menjelaskan. Tugas ini adalah tentang membahas sebuah program coding atas nama saya sendiri, yakni yang pertama kita masukkan include dulu, kemudian spasi, using namespace, dan int. Int ini karena kita memasukkan angka, jadi kita memakai int. Setelah itu deklarasikan variabelnya, yaitu char. Char ini ada berupa huruf dan angka juga, yaitu teks 20 dan int x, dan inputkan, kemudian masukkan sebuah kata, setelah itu masukkan sebuah angka, dan prosesnya juga masukkan kata dan kata yang akan dimasukkan, kemudian outputnya, dan return. Dan di sini saya akan mencoba untuk compile and run. Kemudian akan menghasilkan seperti ini, yaitu saya akan mencoba memasukkan sebuah kata, yakni itu nama kelompok saya, yaitu kelompok modul 2, dan seperti inilah hasilnya. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu dia. Kepada Adelia Febriana, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan pemrograman tentang penukaran nilai. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat header-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan include iostream. Yang kedua itu using namespace istd. Selanjutnya kita pergi ke int main, itu merupakan program inti. Di sini kita menggunakan tipe data integer atau biasa disebut dengan int. Biasanya int ini digunakan untuk bilangan bulat dengan variabel. Di sini kita masukkan a, b, dan c. Selanjutnya kita untuk menampilkan datanya kita cout-kan. Itu dengan cara masukkan nilai a sama dengan pakai titik koma dan tidak lupa pula dengan titik koma. Selanjutnya, untuk menyimpan data, kita menggunakan cin. Itu masukkan variabelnya, itu variabel A. Selanjutnya, begitu juga dengan nilai B. Kita cout-kan dan kita juga cin-kan. Lanjut kepada proses penukaran nilainya, di mana C sama dengan A, dan A sama dengan B, dan B sama dengan C. Untuk menampilkan data dari proses penukaran nilai ini, kembali kita menggunakan cout dengan memasukkan kalimat nilai A adalah sama dengan, dan tidak lupa kita menggunakan n-line. Di sini n-line digunakan untuk membuat baris baru. Selanjutnya, begitu juga dengan nilai B, kita cout-kan, kita masukkan nilai B sama dengan tanda petik, terus kita masukkan variabel D-nya. Di sini kita coba untuk compile and run. Masukkan nilai A-nya, di sini kita coba menggunakan nilai 3, dan nilai B-nya yaitu 10. Jadi, nilai A-nya yaitu menjadi 10, dan nilai B-nya menjadi 3. Jadi, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Ardelia Febriana. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Manjafran Cantika, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin terkendala jaringan. Berikutnya kita akan meminta teman kita Putri Mesanda untuk menjelaskan tentang program presentasinya, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu cara membuat konstanta menggunakan define. Konstanta artinya tempat dari suatu nilai, dan untuk membuat konstanta ini, pada program ditulis sebelum fungsi main. Dan untuk format penulisannya adalah cross define, nama konstanta, nilai konstanta. Seperti yang kita lihat pada program, cross define panjang 10. Itu sudah sesuai dengan format penulisan untuk membuat konstanta. Cross define panjang 10 ini artinya kita membuat define bernama konstanta, kita membuat konstanta bernama panjang yang nilainya 10. Begitupun juga dengan cross define lebar 5, artinya kita membuat konstanta bernama lebar yang bernilai 5. Selanjutnya pada program utama main, nilai-nilai dari konstanta tersebut akan ditampilkan dengan perintah printf. Dan bisa kita lihat pada perintah printf panjang sama dengan %d. Tanda %d di sini digunakan untuk menampilkan nilai dari angka bulat. Selanjutnya, begitupun dengan printf slice n, artinya kita membuat karakter new line atau baris baru. Begitupun juga dengan lebar, dan selanjutnya menampilkan panjang kali lebar. Artinya printf sama dengan luas, panjang kali lebar sama dengan %d, karena yang ditampilkan adalah angka bulat, maka menggunakan tanda %d. Selanjutnya kita kita compile dan run, maka hasilnya adalah panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, dan luas sama dengan panjang kali lebar adalah 50. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Putri Maisanda. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh saudari saya, ini Sally Dariansyah, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan program saya, yaitu tentang variabel. Pertama-pertama yaitu include stdioh, lalu kita menuliskan in main void, lalu di bawahnya kita memakai tanda kurung, lalu integer variabel A, B, dan C. Lalu di sini variabel A itu kita buat, saya memasukkan angka 12. Lalu pada variabel B saya memasukkan angka 9, dan variabel C saya memasukkan angka 2. Lalu saya memasukkan perintah printf, yang mana printf itu berfungsi untuk menampilkan menampilkan output pada komputer. Lalu setelah printf, saya memasukkan %i dan memasukkan variabel A. Setelah itu, saya memasukkan printf dan slice n. Begitu juga dengan variabel B. Saya memasukkan printf, %i, dan variabel B. Dan begitu juga dengan variabel C. Saya memasukkan printf, %i, dan variabel C.
Nah, ketika di-compile, itu akan menunjukkan hasil dari variabel A, B, dan C, yaitu angka 12, 9, dan 2. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sally Dardiansyah. Berikutnya akan disampaikan kembali oleh Manjafran Cantika, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memasukkan dua bilangan bulat. Pertama-tama kita tulis dulu include ice cream, setelah itu using namespace, dan kita menggunakan int main. Setelah itu kita buka kurawal dan kita masukkan float A dan B. Kita masukkan program pembagian dari dua bilangan. Setelah itu kita masukkan bilangan pertama, dan setelah itu kita masukkan bilangan kedua. Dan kita see out, hasil pembagiannya adalah A dibagi A dibagi B. Dan di sini kita coba compile dan run. Untuk bilangan A, saya memasukkan nilai 60. Dan untuk bilangan B, saya memasukkan nilai 12. Dan hasilnya ialah 5, dan itu yang hasil kita dapat dari hal ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sally. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang program mengkonversi jam, menit, dan detik ke total detik. Pertama, di sini ada include stdio.h. Di sini kita menggunakan include ini karena kita menggunakan printf, yaitu printf terletak di library include stdio.h. Selanjutnya itu ada inMain. Kita menggunakan inMain karena kita akan menggunakan bilangan bulat. Dilanjutkan dengan deklarasi variabel. Variabel yang kita pakai yaitu jam, menit, detik, dan total detik. Masuk ke input. Inputnya yaitu printf, masukkan jam. Printf berfungsi untuk menampilkan kata pada output nantinya. Scanf yaitu memanggil variabel. Begitu juga dengan printf masukkan menit, scanf printf masukkan detik. Di sini ada %d. Mengapa kita memakai %d? Karena bilangan yang akan kita pakai yaitu bilangan bulat. Lanjut ke prosesnya. Proses untuk mendapatkan total detik yaitu jam kita kalikan dengan 3.600 ditambah menit dikali 60 ditambah detik. Untuk output yaitu printf, total detiknya adalah %d dan kita panggil variabel total detik. Kemudian kita compile dan run. Untuk jam saya masukkan 1, untuk menit 30, untuk detik 10. Maka hasilnya akan kita dapatkan total detiknya 5.410. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sylvia. Baik, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman sekalian, dan mohon maaf karena salah satu teman kami, Sylvia, tidak dapat memberikan presentasinya karena mungkin terkendala jaringan. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, karena kami juga sama-sama belajar di sini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.